Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kabar adik-adik semuanya sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sebelum itu kakak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Iya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam dapat diperbarui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas yang pertama ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu apabila jika persediaannya sudah habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sumber daya alam ini tidak akan habis selama bumi masih ada. Daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hayati dan non-hayati. Nah, untuk yang hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contoh dari hewan itu seperti ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang berasal dari tumbuhan itu ada buah, sayur, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada non-hayati. Nah, non-hayati ini yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Nah, contohnya itu seperti air dan sinar matahari. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya ini akan habis jika digunakan terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Untuk sumber daya alam energi itu contohnya seperti minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mineral logam. Nah, contoh dari mineral logam ini yaitu seperti emas, besi, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada mineral non-logam. Contohnya yaitu seperti pasir, belerang, batu kapur. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut. Nah, untuk sumber daya alam yang di laut yaitu ada perikanan. Nah, ikan-ikan yang ada di laut itu dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua ada industri garam. Industri garam ini juga dapat dimanfaatkan untuk bumbu perdapuran. Yang ketiga ada
rumput laut. Nah, rumput laut ini juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Rumput laut ini juga dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat agar-agar. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam yang di darat. Nah, di darat ini yaitu ada pertanian atau perkebunan. Nah, dari pertanian atau perkebunan ini bisa dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, gandum yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua ada emas. Nah, emas juga bisa dimanfaatkan untuk manusia sebagai bahan perhiasan. Yang ketiga ada hewan. Nah, hewan contohnya di sini adalah sapi yang bisa dimanfaatkan susu dan juga dagingnya. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Itu saja materi dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.